Oke, hari ini aku memulai untuk memberanikan diri membuat konten pertama aku tentang apresiasi. Aku memilih tema ini karena ternyata banyak sekali tokoh-tokoh di kehidupan ataupun di cerita fiksi yang bisa kita apresiasi dan bisa kita ambil kebermanfaatan adanya dia di kehidupan. Oke, kalau kalian sering nonton atau pernah baca kisah epik Mahabharata, tentu kalian tahu sosok-sosok yang sangat berpengaruh di kisah Mahabharata. Sebenarnya sampai detik ini aku masih penasaran, Mahabharata itu yang menciptakan apakah benar manusia atau memang dia sudah ada dari zaman dulu kala. Kalaupun yang menciptakan itu manusia dan dia anonim, luar biasa banget sih, karena ceritanya itu benar-benar sangat nyambung dan dia juga ceritanya itu sangat kompleks, memiliki klimaks yang luar biasa dan tokoh-tokohnya juga memiliki peranan penting di dalam kehidupan dia. Penggambarannya itu sangat jelas di lini semua dari karakter atau perwujudan peran dia dalam cerita itu. Sosok yang ingin aku apresiasi pertama kali di Mahabharata itu adalah Dhestharashtra. Dhestharashtra ini adalah raja dari dinasti Kuru yang dia memiliki kecacatan fisik, yaitu berupa tunanetra atau memang tidak bisa melihat dari lahir. Dhestharashtra ini merupakan kakak tertua dari 3 bersaudara. Jadi saudaranya ada Dhestharashtra, kemudian Pandu, yang ketiga itu adalah Widura. Namun meskipun tidak bisa melihat dari lahir, Dhestharashtra ini memiliki keinginan untuk menambah atau mengembangkan kemampuan dia, sehingga kekurangannya ini bisa tertutupi oleh beberapa kemampuan. Jadi dia bela dirinya bagus, kemudian dia badannya juga dilatih dengan bagus, pendengarannya sangat tajam, dan dia juga memiliki intuisi sebagai petarung yang sangat baik. Karena kekurangannya itu, atau dia tidak bisa melihat itu, akhirnya yang seharusnya menjadi raja itu kan urutannya adalah keturunan atau kakak tertua. Karena dia mendapatkan kekurangan itu, akhirnya yang menjadi raja diputuskanlah adalah Pandu, yang memang dari segi fisik dia tidak memiliki kekurangan. Tentu Dhestharashtra sangat kecewa dengan keputusan yang diberikan itu kan, karena harusnya jabatan raja adalah dia, dan dia sudah berusaha melatih dirinya untuk bisa memenuhi kualifikasi sebagai seorang raja. Tapi ya apa mau dikata. Tapi menurutku ternyata kalau istilah rezeki tidak kemana itu ada di Dhestharashtra ya. Meskipun awalnya dia tidak menjadi raja, ternyata karena adanya suatu masalah di dalam diri Pandu yang pada awalnya sudah dinobatkan menjadi raja, akhirnya dia mundur tidak menjadi raja. Dan akhirnya kekuasaannya dialihkan kepada Dhestharashtra yang menjadi raja terlama juga dalam dinasti Kuru. Ambisi dari Dhestharashtra ini sangat besar, sehingga dia ingin memiliki keturunan yang banyak untuk bisa melindungi dia, baik secara fisik maupun mental, maupun nama baik, itu termasuk mental juga ya. Jadi dia berkeinginan mempunyai banyak keturunan sehingga dia memiliki banyak pendukung, dan itu pun terwujud dari istrinya yang bernama Gandhari. Dan meskipun mendapatkan keturunan dengan agak unik ya, jadi Gandhari ini melahirkan, tapi bentuknya tidak langsung bayi gitu. Dia bentuknya gumpalan dan harus dipotong-potong menjadi 100 bagian, dimasukkan kendi, didoakan, dan harus menunggu berapa tahun begitu, baru istilahnya dia menetas gitu, anak-anaknya baru menjadi manusia bentuknya. Setelah keinginan memiliki banyak anak terpenuhi, ternyata ambisinya juga tidak berhenti di sini. Ternyata cinta buta orang tua itu dilakukan oleh Dhestharashtra. Jadi dia sangat mencintai anak-anaknya sehingga dia berlebihan dalam memanjakan anak-anaknya. Dan ini sangat disayangkan, sehingga anak-anak yang dimanja oleh dia, kasih sayangnya betul. Tapi ternyata pembelaan terhadap perbuatan-perbuatan yang salah terus dibenarkan, ini menjadikan pemakluman bagi anak-anak Dhestharashtra untuk terus bisa menjadi yang utama meskipun dengan hal yang tidak baik, dengan cara yang tidak baik, dengan menyakiti orang lain, dengan menindas orang lain. Jadi akhirnya mereka merugikan rakyat sekitar dan menjadikan rakyat itu benci terhadap perbuatan mereka yang semena-mena. Oke, dari sosok Dhestharashtra kita melihat sosok orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya karena dia sudah mendamba anak ini begitu lama. Tapi bisa saja kasih sayang kita yang berlebihan dan salah sasaran itu akan menjadikan kerugian bagi anak-anak itu. Tidak hanya anak-anak itu, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, yuk jadi orang tua yang bisa menempatkan kasih sayang kita dengan tepat, tidak semena-mena, tapi juga tidak bermanja-manja. Jadi anak mendapatkan keseimbangan mental yang baik. Terima kasih, see you di apresiasi tokoh berikutnya.